Kita cek sound dulu kali ya, cek sound dulu nih. Perdana gua nyalain Aerox ya. Wah, ini mah geledek ini motor. Jadi ini tampilan Aerox gue yang sekarang ya, bener-bener busuk banget, busuk. Untuk Vario gua jadinya gua tinggal aja di bengkel nih. Bang, ADV mana bang? ADV mana bang? Nah, ini dia guys. Sumpah ini gua gatel banget ya, pengen ngegas. Oh, gila. Saya ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh. Gue masuk Indonesian Idol. Pas gue nyanyi, gue kesetrum sama mic-nya. Gue ngomong goblok, langsung didiskualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Ya, jadi ini kita panas-panasan. Walaupun sekarang jam 3 tapi masih panas. Kita mau ke bengkel. Dan tujuan hari ini ke bengkel itu sebenarnya gue pengen servis motor gue ya guys. Motor Vario gue dari TB, CVT. Tadinya sih mau sampai skir klep lagi ya, biar lebih fresh aja gitu ya kan. Tapi dikarenakan ini udah mepet waktunya dan dadakan juga, gue gak enak sama Mas Ano. Ya palingan gue ngecek mappingan aja. Terus kalau emang nanti sikon memungkinkan, gue juga mau sekalian bersihin TB, sekalian CVT. Selain itu nggak cuman Vario aja nih yang pengen gue urus. Gue ke bengkel juga pengen nengokin Aerox gue sama ADV. Gimana sih sekarang keadaan Aerox gue, prosesnya udah sampai mana, terus ADV itu seperti apa sih sekarang gitu. Nanti pas udah di bengkel akan gua jelasin dan kita langsung lihat sikonnya guys ya. Gue juga iseng-iseng nih guys main ke bengkel dikarenakan gue pengen tahu suhu motor gue kalau di saat panas-panasan tuh seperti apa, berapa suhu derajatnya ya kan. Soalnya setiap gue NR suhu derajat motor gue cuman di 60, 62, 65. Kalau habis speedingan paling cuman di 70 paling mentok guys. Nah, posisi motor gue itu juga di malam hari kalau gue lagi NR suhunya di bawah 70 terus itu dikarenakan juga mungkin dingin ya, udaranya kan dingin ya. Kalau gue kan NR selalu arah ke pagi gitu ya. Tapi gue di situ nggak nyalain extra fan guys. Jadi masih tetap dingin ya kan. Sekarang pun juga gue belum nyalain extra fan nih. Dan sekarang suhunya udah 70. Ya gue pengen tahu aja nih kalau gue nggak nyalain extra fan sampai berapa ya kan. Lurus apa kanan nih Jak nih? Bebas, lurus baik kali ya. Aduh, mana ya? Lurus dah. Belum macet dah. Ya, soalnya jam 3 cowok, gue takutnya macet. Nah, kenapa gue bawa 2 motor? Sebenarnya gue bisa sendiri ya guys. Dikarenakan kalau misalkan Mas Ano minta motor ditinggal, jadi gue ada motor lagi buat balik gitu guys. Nah, makanya nih gue ngajak si Jaki. Jadi motor ini tuh udah capek banget ya sebenarnya. Walaupun capek banget tapi masih enak. Tapi tetap aja ya performa pasti akan berkurang, nggak kayak awal ya, nggak semaksimal awal. Apalagi udah gue pakai speeding berkali-kali, gue pakai harian juga, ajak ijik. Ya belum gue coba top speed lagi sih yang sekarang berapa. Terakhir itu kan di LPD itu sebenarnya top speed gue 204 ya. Terus gue bawa sendiri itu pas lawan Aerox ya Mas Rama yang orang Jogja di 196. Sebenarnya sih bisa lebih ya karena gue yang bawa jadi kurang gitu ya kan. Ya seperti ini guys ya, macet-macetan. Salah satu gue paling males kalau ngevlog di siang hari. Ya seperti ini gambarannya, macet-macetan doang, panas-panasan doang. Gak usah kena lampu merah, bisa ini kita langsung ke kiri. Ngapain ke kiri cok? Motong, enggak ke kiri, terus ntar motong tuh di situ tuh kan tempat buat arah sono. Terbalik. Enak nih sepi. Tips dari gua sih ya, kalau kalian sering pakai speeding ya kan, selain CVT sama TB yang dibersihkan, kalian juga kalau bisa headnya dibuka terus klepnya di skir ulang, itu biar lebih enak lagi. Dan kalau bisa juga sekalian ganti ring seher biar lebih padat lagi ya kan, biar lebih jos. Tapi dikarenakan gua baru ganti ring seher itu belum lama, jadi kayaknya masih oke lah.
Walaupun sebenarnya ya kalau udah bongkar sampai head sih mendingan sekalian gitu ya kan. Sebenarnya tujuan gua ke bengkel itu pengen ngelihat kondisi aerob gua sama ADV sih guys. Tapi sekalian aja ya kan, Vario ini di servis. Itu pun juga kalau keburu. Kalau nggak keburu ya paling gua cek mappingan aja sih, mappingannya masih aman gak ya, atau ada yang berubah atau gimana gitu ya kan, untuk memastikan aja sih. Oh iya, kenapa gua udah mulai jarang ngonten ya, bukannya gua ngomong ngonten, tapi kalau misalkan keluar nggak ada info itu kayak kurang menarik aja. Makanya gue pernah bilang gue orangnya di rumah terus, kalau gue keluar berarti ada info ya. Dikarenakan kalau gue keluar nih guys, kalau nggak ada info tuh lawannya kayak gimana gitu ya kan, kayak kurang aja gitu. Tapi kalau misalkan ada info menarik, nah itu biasanya yang kenceng-kencengnya pada keluar. Tapi jarang banget sumpah guys, itu jarang banget. Kalaupun keluar biasanya nanti pas LPD. Ya masa harus nungguin berapa bulan sekali gitu ya kan untuk ketemu yang kenceng-kencengnya. Nggak seenak dulu guys, kalau mau speedingan tuh kayaknya dulu enak banget gitu, tinggal keluar ya kan, terus ketemu ya udah gitu. Nah kalau sekarang tuh kayaknya tuh nunggu LPD dulu baru pada keluar, sedangkan gua keluar ya tiap hari gitu ya kan, bisa dibilang juga soe macet, panas, busuk. Wah ini macet yang kedua nih, busuk. Dulu motor gua suhunya kalau panas-panasan kayak gini nih bisa sampai 90. Nah ini sekarang cuman di 77 doang tadi, cuman di 78, 77. Padahal extra fan belum gue nyalain nih ya guys. Dikarenakan ini macet-macetan doang, panas, isinya cuman ngeluh doang yang ada, mending vlognya dilanjut pas sampai di bengkel aja ya. Busuk anjir, ini masih macet juga di sini, belum depan lagi. Aduh anjing, bisa 2 jam ini ke bengkel doang. Oke guys, gua udah sampai di bengkel, alhamdulillah ya. Setelah tadi melewati kemacetan yang sangat parah, jadi gua selama ngevlog di jalan tadi cuma ngeluh doang isinya, makanya gua udah males. Terus udah gitu panas juga ya kan. Kira setelah 1,5 jam perjalanan nyampe juga di bengkel. Dan di samping gua udah ada aerob gua nih guys yang udah jadi. Walaupun ini udah jadi tapi belum bisa dibawa pulang dikarenakan cuman tinggal nunggu velocity doang guys. Jadi velocity ini kan custom ya dengan ukuran 45 dan belum jadi sudah sekitar 3 minggu guys. Ya emang begitu ya guys. Jadi kita harus sabar aja. Jadi gue pengen lihat di sini aktivitas bengkel tuh ngapain aja sih kalau sore hari. Nah ini Dallas, dia di sini sebagai asmek cuman bantu doa aja. Ada Renal juga bantu doa, kalau ini nggak tembus doanya ada Renal, doa kedua bisa tembus. Nah ini doa yang paling ini Gus Ratno ya, Gusmo Mas nih mana ini harganya berapa? Paling cuma 40.000 kan air radiator. Coba Mas Ano doain jadi berapa ya guys. Udah didoain sama Mas Ano, jadi air radiator ini kalau dipakai di motor kalian udah pasti kencang, tapi harganya 1 juta. Siapa yang minat bisa langsung kepoin aja IG-nya AHS41 ya. Jadi Mas Ano lagi ngerakit aerox dengan spek 72 punya Oni guys. Jadi motor gue ini nanti belum seberapa ya, aerox gue ini belum seberapa dengan motor yang pink ini nih. Dikarenakan motor aerox gue ini speknya baru di 7266. Kenapa karkasnya cuma 66? Dikarenakan gue males nunggu lagi. Dan kebutuhan gue juga buat konten, makanya yang penting motor hidup dulu aja. Nanti sembari motor dibuat konten, gue akan buat karkas di 72 atau 76 langsung guys. Dengan customan ya. Nah kalau yang Oni ini, yang pink, itu dia karkasnya 72 pakai KTT yang udah jadi. Tapi kemarin tuh gue sebenarnya nggak mau beli ya. Kenapa? Dikarenakan harganya digoreng banget. Yang awalnya tuh cuma 3,5, tiba-tiba sekarang digoreng jadi 7 juta atau bisa sampai 9 juta guys. Nah makanya gue males, mendingan custom aja tapi lebih tinggi lagi. Bukan 72 ya, tapi pengennya di 76 langsung. Nah kalian bisa lihat nih, packingnya tebal banget nih. Tunjukin Jak, packingnya Jak. Buset, packingnya tebal banget itu. Nah ini Pak RT sini Pak RT. Pari. Ini Pak RT kita guys, namanya Pari. Lihat, habis disisir rambutnya. Oh. Dicium dulu Mas, dicium. Pas sampai di sini ternyata udah kesorean, jadinya Vario gua ditinggal aja ya Mas. Tinggal di luar aja.
Nah itu alasan kenapa gue bawa 2 motor ke bengkel dengan membawa X-Max juga. Dikarenakan nanti gue pulang akan goncengan sama si Jaki nih yang megang kamera gue. Kita cek sound dulu kali ya, cek sound dulu nih. Perdana gue nyalain Aerox ya. Sebelumnya sih yang nyalain Mas Ano, bukan gue. Kita cobain dulu. Langsung speedingan malam ini di trek tikus. Trek tikus. Kenapa tuh? Bacot ya. Wah ini mah geledek ini motor. Wah ini mah geledek Ki, suaranya Ki. Wah geledek ini wah. Ini sih suaranya bacotnya bacot banget ya guys. Emang ya kalau CC itu nggak akan bohong dengan suara knalpot. Dan untuk knalpot juga nggak cuma suara, tampilan juga harus diperhatikan ya. Jadi ini cuma menunggu perkara velocity doang, terus di dyno baru bisa lanjut kita pakai guys di jalan speedingan. Nah ini dia nih motornya udah naik ya, punya si Oni nih. Iya, jadi ini motor emang dipakai hanya untuk bucin aja ya, nggak dipakai untuk speedingan. Kenapa Mas? Nggak dipakai speedingan dikarenakan Oni ini hanya untuk spesial bucin. Walaupun ceweknya belum sadar-sadar juga, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Kalau kata Mas Ano, yang doang agak dinikahin. Jadi ini tampilan Aerox gue yang sekarang ya, bener-bener busuk banget, busuk. Dikarenakan bodinya tuh lihat. Walaupun ini karbonan tapi udah kagak enak dilihat dah. Ini bodi kasar juga udah kagak enak dilihat. Dan ini juga belum dirapihin tuh, berantakan banget ya kan. Nanti kalau udah velo datang ya, dipasang dyno baru kita pasang semua guys, biar gampang sih bongkar pasangnya, biar nggak ribet aja kalau dipasang dulu semuanya kan, ntar ribet lagi kalau dibongkar lagi ya kan. Dan nanti gua next ini motor akan gua karbon ya guys, bagian dopnya. Untuk bagian bodi halusnya ini gua akan beli bodi halus lagi, terus akan gua repaint. Nah kalian coba dong komen saran karbon apa yang bagus motifnya, terus untuk bodi halusnya juga repaintnya warna apa nih yang bagus, tulis di kolom komentar ya. Nah di sini gua knalpot pakai Innet 60 ya guys, sesuai dengan racikannya Mas Ano lah, gue ngikut aja. Yang penting motor bisa gaspol tipis-tipis karena kebutuhannya konten. Jadi ini motor nanti akan gue gantengin ya guys, mulai perlahan satu persatu. Dari bodi dulu yang paling penting, bodi halus dan bodi kasarnya. Karena yang paling eye-catching itu di jalan, orang ngeliat pertama kali itu di warna bodi ya. Dan untuk selanjutnya nanti bagian kaki-kaki guys, yang dimana sebenarnya sih ini udah oke, udah cukup sih. Karena kan gue sebelumnya udah pernah bawa ya. Tapi gue pengen ganti aja gitu biar nanti ganti konsep juga ya kan, karena ini konsep owner yang sebelumnya dan gue pengen ganti konsep yang baru. Untuk vario gue jadinya gue tinggal aja di bengkel nih, dikarenakan sekarang udah kesorean dan besok akan diterap sama Mas Ano ya, di servis lebih tepatnya bagian kirian, terus TB dibersihin. Kalau misalkan Mas Ano juga ada kesempatan waktu, mungkin headnya juga sekalian ya guys ya, di refresh lagi biar lebih jos, biar lebih oke. Dan untuk konten minimal maksimal yang akan gue buat konsepnya nanti itu akan gue mulai di bulan Ramadan ya. Nah ini bajunya seperti ini nih tampilannya kan, minimal maksimal. Jadi apa sih guys konsep minimal maksimal? Jadi minimal maksimal itu seperti podcast tapi di jalan, dan nanti ada 2 view yang berbeda, kamera yang berbeda ya guys ya, di satu narasumber, satunya lagi di gua. Jadi ketika dia ngomong kameranya ke dia, dan ketika gue yang ngomong kamera ke gua. Jadi kayak podcast aja sih, cuman bedanya nanti di jalan podcast ya, bukan di ruangan gitu ya. Semoga nanti kalian suka ya dengan konsep minimal maksimal ya. Semoga nanti abis di refreshment vario gue jadi lebih enak lagi, sambil nunggu bak CVT gue juga jadi yang lagi di repaint ulang ya guys, karena sebelumnya busuk. Dan gue juga lagi karbon lagi nih di bak CVT gue, dikarenakan bak CVT apa nih, filter gue. Untuk filter gue juga lagi di karbon lagi, dikarenakan filter gue karbon yang sebelumnya itu jatuh di jalan ya, dikarenakan baut gue busuk makanya dia jatuh. Nah udah gue karbon lagi, tinggal nunggu kurang lebih 2 hari lagi jadilah, udah 5 hari proses soalnya. Nanti karbonnya seperti ini nih guys, ngedop gitu ya. Gue nggak demen yang glossy-glossyan, tapi tergantung sih, tergantung dari warna body ketemunya sama dop lebih enak mana, sama glossy gitu ya kan. Kalau gue sih lebih demen ya dop. Dan ini untuk X-Max gue dari body halus sampai body kasar sebenarnya pengen gue gantengin lagi, tapi dikarenakan gue lagi males ya, motor ini untuk touring banget, jadi kayak ada baret-baret gitu.
udahlah, yang penting motor gue nyampe ketika touring gitu aja sih guys. Karena untuk tampilan tuh kayak dipakai buat touring tuh sayang aja sih. Ada aja pokoknya yang pentok atau jatuh bego atau gimana gitu. Jadi gue ntar aja lah, belum mood ya kan. Bang, ADV mana bang? ADV mana bang? Nah ini dia guys, masih ngejogrok ya di bengkel dengan kondisi penuh debu nih. Dan ini mesinnya nih. Nah, ini mesinnya, salah. Yang ini nih mesinnya. Tuh, mesinnya ini guys. Kenapa belum diterap-terap? Dikarenakan nanti dulu guys ya. Sabar lah pokoknya. Intinya kalian sabar aja udah. Ya, oke. Nah nanti ADV ini rencana akan diterap kalau Aerox udah selesai ya guys. Lanjut baru di ADV gitu. Dan kalian yang bilang itu mesinnya ADV yang di Vario, enggak, sumpah ini mesin ADV masih ada guys. Buat kalian yang nunggu ADV, sabar-sabar aja guys ya. Insya Allah di bulan puasa di bulan Maret ini udah hidup ya. Yang penting sekarang gue fokusin dulu di Aerox gua biar enak juga ya, hasilnya maksimal. Takutnya kalau ini dinyalain ya nanti takutnya nggak maksimal, jadi mendingan satu-satu dulu aja ya. Buat kalian yang pengen order knalpot kayak gue nih, yang bebasan atau kondoman juga ada ya, cek aja langsung di Shopee Walkie Store. Tapi kalau untuk yang suka speedingan banget anaknya, gue rekomendasiin pakai bebasan ya. Cuman balik lagi sih ke selera masing-masing. Kondoman juga oke, sebenarnya enak juga, tapi kalau gue lebih suka luka itu di bebasan ya. Kalau yang tipe mode racing yang ini bedanya, kalau ini di powder coating guys. Jadi buat kalian bisa pilih-pilih aja ya, mau yang powder coating atau yang mode sun blue. Dan di sini juga logonya logo yang terbaru ya guys dari WRC. Jadi buat kalian yang pengen order knalpot gua bisa langsung cek aja di Shopee Walkie Store ya. Untuk headnya di sini gua memakai M-Making ya, jadi bisa custom juga. Kalian pengen order knalpot head yang pakai M-Making juga udah bisa guys di Maxi ya, tapi terutama di Aerox dulu. Kalau untuk di Vario, kalian yang pengen order untuk knalpot head dengan 4 klep punya PCX CP60 juga udah bisa guys. Langsung aja ke Shopee Walkie Store ya. Jadi buat kalian ditunggu aja untuk project Aerox-nya. Ini cuma nunggu velocity doang, asli sih. Setelah velocity udah datang, dipasang langsung naik dyno dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa di dyno ya. Walaupun menurut gue sih nggak terlalu maksimal ya, karena kerkasnya masih di 66 nih. Nanti kalau ini udah ada hasil dan menurut gue kurang untuk kerkasnya, mungkin nanti akan gue langsung buat ya di 72 atau 76 nih. Jadi tunggu aja pokoknya. Oke guys, jadi ini tiba-tiba aja Mas Ano bilang kita mau ke WRC kan. Hah, ngapain mas? Ya jadi ini Aerox gue mau dipasangin lambda biar nanti di dyno enak. Dan motor ini juga si Oni dia mau dibawa ke WRC untuk bikin knalpot ya. Jadi yaudah sekalian ya. Ini gue sekarang langsung nyobain Aerox nih. Aduh, astaga, full step brengsek. Oke guys, sekarang kita pengen OTW ke WRC nih. Dan semoga aja nggak macet. Biasanya kalau sore-sore gini baru keluar gang juga udah macet parah ya. Jadi buat kalian yang pengen order knalpot Aerox dengan head M-Making udah bisa ya guys ya. Kalian tulis aja nanti di catatan ya. Wah gila sih guys, sumpah ini gue gatel banget ya, pengen ngegas tapi takut kenapa-napa nih, soalnya belum di dyno. Cuman udah di mapping tipis-tipis sih sama Mas Ano. Nah ini yang gue maksud nih, baru keluar gang udah macet banget di sini. Soalnya depannya lampu merah guys. Oh gila, mau gue betot motor langsung ngejambak banget anjir, baru gas sedikit doang. Oh gila. Oke, akhirnya bentar lagi kita sampai ya di WRC. Pas banget nih, dia mau nutup kita nyampe, tinggal taruh doang, besok dia ambil. Ini gokil sih mas suaranya. Ini gua mau bikin mal-malan untuk head M-Making ya. Iya, tapi maksudnya dibikin mal-malan aja kayak kemarin Vario 4 klep ya. Karena banyak orang request. Hah? Ini head M-Making kan? Tapi kalau M-Making lakukannya bersama. Nah, mendingan dibikin mal-malan ya mas. Setiap motor nanti dibikin. Kan N-Max, Aerox beda-beda kan? Ya, kalau N-Max kayaknya sama sih. Kalau N-Max oh sama ya? pokoknya hampir sama katanya. Ya udah kalau sama, oke. Jadi tujuan gua ke WRC ini untuk bikin lambda di knalpot Aerox gua, dan gue minta juga di mal ulang untuk head M-Making ya, karena banyak juga kemarin yang mau PO ke gua request headnya M-Making ya, bukan Aerox.
Jadi ya udah, ini pengen gua amal lagi supaya nanti kalian kalau pengen order bisa langsung ke gue ya guys ya di Shopee Woki Store. Oke guys, kalau begitu vlognya cukup sampai di sini aja, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai yang pasti-pasti aja WRC.